sebentar ya. Ya Pak. Melakukan observasi. Jadi intinya di sini saya minta izin ke Bu Rahma. Saya akan melakukan melaksanakan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Rahma. Nah, kira-kira untuk supervisi nanti Bu Rahma bersedia kapan? Oh siap, saya selalu siap sedia Pak. Ini saya ada jadwal besok pagi hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Jam ketiga Pak. Jam ketiga Pak. Itu di kelas mana? Kelas 17 Pak. Kelas 17 ya. Berarti besok tanggal 19 hari Rabu di kelas 17 jam 3 Pak. Ya. Materinya apa? Materinya untuk kelas 10 ini perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Oke. Nah, kalau untuk materi perbandingan trigonometri khususnya untuk yang besok itu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Besok pagi saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku dengan sudut-sudut istimewa. Oh, mengidentifikasi. Iya. Mengidentifikasi nilai-nilai perbandingan trigonometri dari segitiga. Oke, baik Bu Rahma. Untuk berikutnya untuk tentang area yang ingin Bu Rahma kembangkan itu apa? Besok pagi materi perbandingan trigonometri itu saya akan memfokuskan pada pengalaman belajar peserta didik Pak. Jadi mereka akan menemukan sendiri bagaimana perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kemudian mereka juga akan belajar keterampilan berrelasi. Jadi mereka akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, belajar tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Gitu. Juga mungkin ini ya, memperdalam pengetahuan dan pemahaman gitu ya tentang itu nilai-nilai perbandingan trigonometri ya. Baik, oke Bu Rahma. Nah, untuk area yang ingin dikembangkan itu strategi yang sudah Bu Rahma siapkan apa besok? Untuk besok pagi itu saya berencana menyiapkan alat peraga. Alat peraganya itu berupa segitiga-segitiga siku dengan sudut istimewa dalam berbagai ukuran Pak. Kemudian nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, siswa-siswa akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian di masing-masing kelompok itu akan diberikan 1-2 alat peraga dan akan diminta bersama dengan kelompoknya mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut yang mereka terima. Kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian juga setelahnya akan melakukan refleksi. Baik, sepertinya menarik sekali ini Bu Rahma. Jadi kita besok bisa ini mulai untuk supervisi berarti setelah jam 1-2 mungkin saya ngajar dulu, nanti langsung masuk ke 10-7 ya. Terima kasih Bu Rahma, nanti kita ketemu besok langsung di 10-7. Iya. Selamat siang kita semua yang ada di sini. Baik, jadi pada hari Selasa kami sudah melakukan pra-observasi kepada Bu Rahma, kemudian sudah sempat direkam juga. Kemudian di hari Rabu kami sudah melaksanakan supervisi di kelas 10-7 pada jam 3.4 tentang materi nilai-nilai perbandingan trigonometri menggunakan alat peraga ya, segitiga. Baik, di sini kami akan melakukan coaching untuk pasca observasi
Di antara saya sendiri Wahyu Sugiarto, CGP Angkatan 5, ada Bu Rahma, guru matematika, rekan satu MGP sekolah, satu MGP kabupaten juga. Di sebelah sana ada Bu Sri Astuti, PP dari saya. Kami akan melakukan coaching atau mungkin tepatnya bentuk refleksi dari supervisi yang telah kami lakukan. Oke, ya, itu apa santai ingat apa potong-potong. Baik, Bu Rahma, sebelum kita mulai coaching di siang hari ini, mungkin bisa Bu Rahma ceritakan refleksi yang telah Bu Rahma lakukan dari pelaksanaan pembelajaran yang di kelas 17 itu seperti apa? Baik Pak Wahyu, pada pembelajaran hari Rabu kemarin di kelas 17 saya menyampaikan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Nah, setelah pembelajaran tentu saja saya melakukan refleksi baik bersama siswa, menanyakan kepada mereka apakah mereka menikmati kegiatan pembelajaran hari ini, dan mereka menjawab menikmati begitu Pak. Tetapi ini tidak bisa diberlakukan setiap hari. Bisa saja dalam materi yang berbeda mereka akan dengan jujur mengatakan nggak enak Bu begitu. Nah, betul, refleksi saya seperti itu. Saya menanyakan ke anak-anak apakah mereka menikmati kegiatan pembelajarannya. Kemudian juga beberapa anak tadi menyampaikan supaya menggunakan ini Bu, bilangan-bilangan yang bukan bilangan pecahan. Karena anak-anak cenderung merasa, wah ini gimana kok bilangannya pecahan, jadi sedikit merasa agak takut begitu Pak begitu ketemu pecahan. Jadi beberapa anak menyarankan Bu, bilangannya bulat, atau kita diberi tips supaya menyelesaikan yang koma-koma itu gimana biar lebih mudah, seperti itu. Kemudian kalau dari sisi saya sendiri Pak sebagai guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran hari itu, saya merasa kegiatan pembelajaran sudah berjalan sesuai tujuan pembelajaran hari itu. Tujuan pembelajaran hari itu adalah siswa itu bisa proses menemukan sendiri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tadi dengan sudut istimewa. Nah, pada akhir pembelajaran tujuan itu tercapai Pak. Tetapi dalam perjalanannya prosesnya itu beberapa ada yang menurut saya masih kurang, masih bisa ditingkatkan begitu loh Pak. Ada yang belum tepat, ada yang mungkin nggak nyaman gitu Pak. Baik, ya, jadi cukup jujur ya anak-anak ya, ngomong lumayan atau ya, kalau enggak ya enggak enak, itu cukup jujur ya. Artinya kemarin juga ketika saya lihat di kelas itu aktif anak-anak itu, jadi mereka mengukur segitiga yang Bu Rahma berikan itu, diukur benar itu, terus kemudian dicatat. Ya, hanya mungkin ini nggih. Ada juga kemarin juga saya mendengar, ukurannya nggak pas tuh karena komanya 9 lebih gitu kan. Dia mikir terus ngitungnya gimana. Ya kemarin juga ada ya, saya mendengar itu juga, melihat itu juga. Artinya berarti apa yang Bu Rahma rancang untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu memang sudah sesuai dengan harapan Bu Rahma ya. Artinya memang anak itu bisa mengidentifikasi nilai-nilai perbandingan itu, walaupun ukurannya dibuat beda-beda, asalkan sudutnya itu sama, pasti perbandingannya benar sama itu Pak, perbandingannya akan sama. Baik, berarti sudah bisa dijadikan ukuran bahwa berarti kalau saya mau bicara tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, saya bisa nih menggunakan alat peraga segitiga itu. Nah, kemarin itu kayaknya segitiga itu Bu Rahma sendiri yang buat ya, sudah sediakan ya. Mereka tinggal menggunakan. Itu ada tidak segitiga yang mereka buat sendiri? Nah, untuk kesempatan kemarin Pak, sebenarnya awalnya saya merencanakan untuk siswa itu membuat sendiri segitiga-segitiga itu, kemudian mereka
nanti mengukur lagi, kemudian mempraktekkan sendiri seperti yang dilakukan pada segitiga yang saya buat sebelumnya. Jadi tetapi saya mengkhawatirkan waktu yang lumayan nanti membutuhkan waktu lama, kemudian juga siapa tahu nanti malah tujuan pembelajaran saya tidak tercapai. Tujuan pembelajarannya itu kan nanti menemukan perbandingan trigonometri, tetapi takutnya mereka akan berakhir dengan pelajaran menggambar segitiga. Saya sempat berpikir begitu juga Pak, jadi saya merasa khawatir, kemudian akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggambar sendiri begitu Pak. Baik. Jadi kan kemarin itu kalau saya perhatikan Bu Rahma concernnya pada proses, pada termasuk diferensiasi proses gitu ya. Cuma menggunakan alat peraga potongan kertas yang ada gambar segitiganya. Kemudian anak mengidentifikasi nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen dan seterusnya itu. Kemudian itu kan dipresentasikan ke depan ya. Iya, benar Pak. Dipresentasikan ke depan. Kemudian dipresentasikan ke depan, adakah yang di antara mereka kelompok-kelompok itu kan kemarin 9 kelompok ya? Benar, 9 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Iya. Itu adakah dari kelompok-kelompok mereka itu yang menyampaikan ke teman-temannya presentasi ini secara langsung? Oh iya. Menjelaskan begitu? Sebenarnya ada hal yang mengganjal Pak di sini saat saya melakukan bagian presentasi, mempresentasikan. Kemarin saya merasa sepertinya kurang pas ini ketika anak-anak presentasi. Kemarin saya hanya meminta mereka untuk menuliskan hasil kerja kelompoknya di papan tulis, begitu bergantian. Begitu satu memakan waktu lama, kemudian jadi tidak variatif gitu ya Pak. Sepertinya saya itu kemarin yang agak mengganjal di sana. Anak-anak kalau seperti ini agak kurang variatif. Kemudian kita menunggu, jadi saling gantian gitu, tidak bisa bersamaan menuliskan hasil karyanya kelompoknya. Nah, itu beberapa hal yang mengganjal di sana. Kemudian beberapa siswa juga ada yang melakukan ini Pak, ternyata ada yang kesalahan perbandingan sisinya, ternyata di sinus mereka memasukkan yang seharusnya perbandingan kosinus begitu. Ada satu kelompok kemarin sepertinya. Tetapi saya tidak memberikan kesempatan siswa untuk presentasi. Saya baru meminta siswa untuk saling mengamati pekerjaan kelompok lain, Pak. Begitu. Jadi mereka mengamati hasilnya, kemudian memberikan kesimpulan kira-kira dari hasil-hasil yang diperoleh ini. Kalian bisa mengambil kesimpulan seperti apa, begitu Pak? Oh iya, bisa mengambil kesimpulan seperti apa? Berarti kan presentasinya sebatas menyampaikan atau mencurahkan hasil kerja kelompoknya di papan. Benar Pak. Kemudian masing-masing kelompok yang lain mungkin mencermati hasil dari kerja kelompok lainnya. Betul. Kemudian anak diminta untuk membuat suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya itu disampaikan secara bergantian masing-masing kelompok atau bagaimana? Oh, pada kesempatan kemarin belum terjadi Pak. Saya hanya menanyakan secara klasikal di kelas begitu. Bagaimana? Apakah ada yang menarik dari hasil yang kalian ditampilkan teman-teman di papan? Saya menanyakan seperti itu. Kemudian peserta didik itu ada yang begitu angkat tangan untuk menjawab. Oh, ini Bu, ternyata nilainya sama ya Bu. Mereka bilang gitu. Jadi belum per kelompok Pak, masih klasikal. Oke, ya. Itu artinya kan berarti sudah ada proses. Iya benar Pak. Nah, ini berarti memang apa yang Bu Rahma harapkan itu saat membuat perencanaan memang seperti itu. Iya, tetapi dalam perjalanannya sebenarnya ada yang lebih banyak yang ingin saya lakukan di kelas tapi belum tercapai Pak. Untuk tujuan pembelajarannya sudah, tapi bagian prosesnya sepertinya ada yang harus lebih ditingkatkan lagi. Bagian ini bisa dimodifikasi, bagian presentasi. Misalkan apa itu? Misalnya saya kemarin kepikiran daripada dibandingkan menuliskan di papan satu-satu, anak-anak bisa menuliskan di ini Excel gitu loh Pak. Jadi saya mengirimkan tautan kepada mereka, kemudian mereka mengisikan di sana. Semua anggota kelompok, anak-anak masing-masing semuanya bisa mengisi,
dan bisa melihat, jadi saya tampilkan lewat sana. Jadi saya pengen memasukkan penggunaan TIK juga dalam kegiatan pembelajaran, tapi belum berhasil yang kemarin, jadi masih menggunakan papan tulis biasa, kemudian juga Excel online gitu ya? Excel online. Nah, kemudian lagi bisa juga mungkin saya memberikan kertas-kertas warna-warni begitu untuk mereka menuliskan, nanti tinggal menempel gitu juga bisa, jadi mereka tidak usah menulis satu-satu di papan seperti tadi. Kertas besar dituliskan begitu Pak, kemudian ditempel. Oh iya ya, kadang kita di kelas baru terpikirkan hal begitu. Kemudian juga mungkin saya bisa memberikan siswa untuk seperti kesempatan, misalnya kamu pengen menuliskan hasilnya dalam bentuk apa nih? Bu, ditulis boleh? Boleh Bu, PPT boleh? Oh iya ya, boleh seperti itu. Apakah mungkin dalam gambar boleh? Mungkin saya bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada siswa ya Pak? Iya, iya. Oke, artinya kan berarti Bu Rahma sebenarnya sudah punya ini ya, sudah punya rencana juga atau mungkin angan-angan apa dibuat Excel online atau dibuat ditempel pakai kertas warna-warni gitu ya, atau pakai udahlah anak-anak bebas nih mau dibuat hasil kerjanya kayak apa, terserah mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai tulisan di kertas ditulis boleh, mau pakai mungkin yang bisa bikin infografis atau apa silahkan gitu ya. Oke, sudah bagus. Itu kan berarti jadi ada diferensiasi produk jadi hasilnya waktu ya. Mungkin lain-lain. Biasanya saya lalu oh iya tetap harus pikirkan waktu juga, durasi dan lain-lain. Memang kalau kita basisnya pada aktivitas siswa itu memang jadinya apa ya, kita nggak bisa bicara banyak materi, sedikit materi, tapi anak semua bisa beraktivitas semua. Memang kalau kita fokusnya ke situ, ya nggak bisa memaksakan banyak materi yang bisa kita sampaikan. Benar Pak. Sedikit. Kalau menurut Bu Rahma sebetulnya termasuk tadi ya, itu tadi kan berarti proses dari anak membuat hasil kerja kelompok. Kalau misalkan tadi loh, ini kan laki-laki mungkin menurut Bu Rahma kan masalah waktu ya. Alat peraganya ada yang Bu Rahma siapkan, terus anak diminta membuat sendiri bebas dengan ketentuan mungkin segitiganya siku-siku, dengan sudutnya terserah mau dibuat berapa dan seterusnya. Itu memungkinkan nggak? Atau malah justru akan membuat anak-anak itu menjadi apa ya, bias, artinya malah jadi bingung. Kira-kira berapa gimana? Kalau menurut saya mungkin kalau masalah waktu ya Pak, ini kayak sepertinya kalau saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu lagi, bisa jadi anak-anak ketika saya minta menggambar segitiga itu mereka melakukannya di rumah. Jadi ketika sampai di sekolah itu posisinya segitiganya sudah jadi tidak memakan waktu untuk menggambar di sekolah. Kemudian langsung di sekolah itu nanti dieksekusi untuk kegiatan. Oke, sekarang kita mulai nih kegiatan perbandingan trigonometri dari segitiga yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Itu mungkin untuk mensiasati waktu. Nah, kemudian untuk menggambar, saya akan memberi penguatan kepada mereka. Tidak apa-apa ketika gambarnya salah. Nanti kan di kelas kita akan belajar. Nah, proses itu ketika kita melakukan kesalahan tidak apa-apa. Saya akan beri penguatan kepada siswa seperti itu. Jadi mereka tetap mencoba, entah apapun seperti apa hasilnya, tetap akan saya minta untuk menggambar tentu saja sesuai dengan instruksi. Tetapi dalam perjalanannya ketika mereka mungkin ada kesalahan tidak apa-apa, tetap harus membawa hasilnya ke sekolah. Seperti itu mungkin siasat yang saya pakai Pak. Saya kira itu bagus banget, keren itu. Artinya kan memang ini ya, kita punya persiapan. Kita nanti besok mau ngajar apa, pakainya, strateginya bagaimana, alat yang kita butuhkan apa. Terus ada nggak yang perlu disiapkan siswa dari rumah juga? Mungkin pembentukan kelompoknya bisa dari sebelumnya, atau kita kan punya grup WhatsApp dengan anak juga, itu bisa juga lewat situ. Itu bisa bagus itu, bagus sekali itu kalau ide seperti itu bisa jalan.
Artinya kan kita sudah menghemat waktu ketika pembelajaran semua sudah siap. Anak sudah juga menyiapkan sendiri gambarnya, Bu Rahmat juga menyiapkan juga. Nah nanti kan dari situ kan mereka dari sisi satu kelompok, dalam satu kelompok mereka bisa membandingkan dua segitiga. Nah ketika presentasi mereka bisa membandingkan dengan teman-teman. Itu kalau misalkan memang dikira kita kira anak-anak benar-benar semua paham bisa menggunakan Excel online, mungkin bisa digunakan Excel online. Tapi kalau memang itu dikhawatirkan tidak semua bisa atau artinya menjadi kendala, mungkin kayak tadi bisa pakai kertas. Jadi ketika mereka kerja kelompok disiapkan kertas yang agak besar sama apa sih post-it ya. Satu nanti ditempel di dekat kelompoknya. Masing-masing bisa keliling lihat hasil kerja kelompoknya bagaimana, kemudian membuat seperti membandingkan dengan hasil karya sendiri gitu ya Pak. Hasil dia keliling itu melihat itu apa yang dia lihat dari pekerjaan. Jadi nanti kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan salah satu aja. Nah, harus ini juga sebenarnya tidak harus maju ke depan terus menceritakan itu, mungkin bisa di tempat. Dari tempat duduknya masing-masing. Nah kira-kira itu kan ide bagus. Kira-kira itu bisa nggak dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya atau mungkin di kelas lain sudah semua? Menarik Pak, ini sangat menarik sekali. Kelas lain kebetulan ini mereka baru sampai tentang perbandingan trigonometri yang ada belum ada sudutnya Pak, jadi masih panjang sisi-sisinya diketahui. Nanti mungkin bisa saya terapkan di kelas berikutnya yang akan belajar perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa itu. Mereka akan mempresentasikan bentuk yang berbeda atau mungkin seperti saran Pak Wahyu menyampaikan lewat tadi papan-papan kertas besar warna-warni begitu biar lebih menarik bagi mereka ya Pak. Betul Pak. Berarti mungkin di kelas lain ya itu kira-kira ada yang bisa membantu kurang? Saya mungkin ini untuk menyiapkan bolehkah saya misalnya minta bantuan kepada ketua kelas atau anak-anak di kelas untuk misalnya membantu menyiapkan post-it-nya misalnya, atau mungkin mereka punya ide apa untuk kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang saya menanyakan ke anak juga, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Iya, oke, siap. Pembelajaran besok mau seperti apa, kayak gitu biasanya saya menanyakan. Cuman kadang-kadang lebih banyak hari Pak kalau anak-anak. Yang penting saya dalam kegiatan pembelajaran itu saya pengen anak-anak beraktivitas, semuanya beraktivitas, jadi tidak hanya diem aja begitu memperhatikan gurunya, ibaratnya begitu, tetapi beraktivitas, jadi seperti memiliki pengalaman sendiri, mereka mengalami sendiri, jadi memberi makna gitu. Kalau gitu tuh nggak ada yang ngantuk. Semua beraktivitas nggak ada yang ngantuk. Benar Pak. Berarti nanti Burahma bisa minta bantuan kelas atau mungkin siswa lah ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada kelas berapa? Kalau minggu ini saya sudah tidak ada kelas lagi Pak. Mungkin pada pertemuan berikutnya hari Senin di kelas 10 ada pembelajaran matematika ini materi perbandingan trigonometri yang sama dengan 10 kemarin. Mungkin bisa nanti besok Senin dicoba. Iya. Itu ya. Baik Pak. Saya kira itu bagus sekali. Nanti saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Apakah yang dirasakan anak itu jauh lebih senang atau malah mungkin cemberut dia. Nanti hasilnya bagaimana? Saya juga ingin tahu. Sebetulnya begini Bu Rahma. Apa yang saya lihat kemarin ketika Bu Rahma mengajar supervisi itu sebetulnya itu juga hal yang tidak sempat terpikirkan oleh saya. Ya, cuma sederhana sebenarnya menyiapkan gambar segitiga, macam-macam segitiga, tentunya segitiga sikus dengan perbandingan macam. Sana dibuat begitu, ya, sederhana, tapi kenapa nggak terpikirkan oleh saya? Jadi itu udah sebetulnya ketika saya pertama lihat ini benar kan. Cuman mungkin ya memang ketika supervisi itu tidak selalu kan kita bisa melihat dari mulai kalau kita melihat juga pembelajaran diferensiasi, kita nggak bisa
lengkap melihatnya dari mulai dari konten macam-macam. Kita ngajar itu kan berlanjut dari materi sebelumnya. Nah itu yang kemudian itu saya oke ini terus saya lihat, makanya dari siswa itu saya coba lihat buku kamu buka kemarin diajarin apa ini Pak itu gitu. Tapi materinya sudah cuma kemarin itu memang melanjutkan lagi untuk mengidentifikasi. Makanya saya bisa melihat berarti ini ulama fokusnya pada diferensiasi proses yang mungkin ketika produknya mungkin belum bukannya belum sempat sudah terpikirkan, tetapi khawatir terlaksana karena tadi Pak ada kekhawatiran ya, di dalam itu bisa jadi mungkin ya kita termasuk perencanaan juga. Baik, saya kira itu Bu Rahma, saya kira itu luar biasa sekali. Jadi artinya kan Bu Rahma tahu apa yang harus sudah baik, apa yang belum, tahu apa yang harus dilakukan, dan itu nanti bagaimana caranya untuk memperbaiki itu, siapa yang bisa kira-kira bisa membantu, kapan saya bisa mencoba ide saya tadi. Saya kira itu patut diacungi jempol karena sudah bisa berpikir tentang itu fungsinya pasca observasi dan supervisi itu. Baik, itu Rahma, terima kasih banyak. Kita sudah bincang-bincang cukup lama sebenarnya seperti ini tadi. Sama-sama Pak Wahyu. Itu ada yang mau dikomenin enggak? Terima kasih Pak sudah memberikan saran-saran berharga untuk saya Pak. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.